pena Allah untuk mencatat kelakuan manusia itu diangkat oleh Allah kalau ada 3 hal. Orang 3 macam ini berkelakuan apapun tidak akan dicatat oleh Allah. Berkelakuan apapun 3 orang ini. Yang pertama, as-sabiyyu hatta yablugha. Yang pertama anak kecil sampai dia balik. Anak kecil itu walaupun gak sholat tidak dicatat oleh Allah. Tidak puasa tidak dicatat oleh Allah. Itu anak kecil. Kecuali dia sudah balik. Yang kedua, an-naimu hatta yastaiqadha. Orang tidur sampai dia bangun. Kakek, orang tidur itu walaupun dia berjudi umpamanya, orang tidur nih berjudi, orang tidur sambil tidur dia berjudi, nggak sadar memang betul, nggak sadar sambil tidur berjudi. Ketika ditanya ngapain kemarin, nggak tahu, memang dia sambil tidur. Maka judinya sambil dia tidur tadi tidak dicatat oleh Allah sebagai dosa besar. Sambil tidur dia berzina umpamanya begitu, maka zinanya itu tidak dicatat oleh Allah. Sambil tidur nih, tidur, betul tidur ya, bukan pura-pura tidur, bukan, memang betul-betul tidur. Ketika ditanya tidak tahu. Sambil tidur dia tidak tahu jalan ke depan, dia sudah sambil tidur tadi berjudi sudah, setelah berjudi dia berzina, sudah berzina kemudian dia menceburkan diri ke dalam sumur. Kan namanya orang igau itu kan, orang igau. Maka orang yang seperti itu tidak dicatat oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak sadar sama sekali. Maka orang tertidur itu amalnya tidak dicatat, setelah dia bangun baru dicatat. Oleh karena itu pada saat seseorang bangun subuh kesiangan, kemudian dia bangun, pada saat bangun itu baru datang kewajiban hukum taklifi yang Allah bebankan kepada orang tersebut. Oleh karena itu kalau kita tertidur tidak ada kewajiban apa-apa. Supaya Bapak Ibu tidak ada kewajiban sholat, maka Bapak Ibu harus tidur. Supaya nggak ada kewajiban, supaya harus tidur. Nah, kalau tidur nggak ada kewajiban apa-apa. Sholat nggak wajib, puasa nggak wajib kalau tertidur. Kemudian yang ketiga, setelah orang yang tertidur sampai dia bangun, orang yang mendapat kewajiban itu adalah al-majnunu hatta yafiqa. Orang gila sampai dia sembuh dari gilanya, termasuk orang pingsan sampai sadar dari pingsannya. 3 orang ini tidak mendapat kewajiban apa-apa yang diwajibkan Allah kepada manusia. Anak kecil sampai dia dewasa, orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai sembuh dari gilanya. Orang gila itu kakek, nenek, orang gila itu tidak wajib sholat. Orang gila itu tidak wajib puasa. Jadi kalau bapak dan ibu, kakek nenek pengen tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, maka harus gila. Ya, orang gila itu nggak wajib puasa, nggak wajib sholat. Nanti kalau sudah sadar dari gilanya, baru wajib dia sholat. Misalnya begini, dia rajin sekali ibadah. Begitu rajin sekali ibadah, tidak pernah tinggal ibadahnya, tiba-tiba dia gila. Begitu dia gila, lama dia gila, akhirnya dia meninggal pada saat gila. Ketika ia meninggal pada saat gila, maka amal yang dihitung adalah bukan amal pada saat gila. Amal yang dihitung adalah amal pada saat dia masih sadar, sebelum gila. Dia sebelum gila rajin ibadah, rajin wirid, rajin zikir, rajin sholat sunnah. Tiba-tiba gila.
jalan senyum sendiri, kadang nengok atas, kadang nengok bawah, kadang-kadang ngitung tangannya, kadang-kadang ngambil kerikil, kerikil dihitung, sudah dihitung dikantongi, kemudian tersenyum lagi gitu. Yang paling banyak senyum itu kan orang gila ya. Coba tengok orang gila itu di jalan tuh senyum sendiri, padahal nggak ada orang gitu. Kalau kita kan senyumnya kan karena ada orang ya. Ya, jadi bapak ibu kakek nenek nggak usah tegang-tegang, senyum aja nggak apa-apa. Karena ada kita semua di sini. Jadi senyum aja. Jangan sampai nanti di sini tegang, pas begitu keluar senyum dewek. Ya, jalan ke WC senyum sampai di WC tertawa terbahak-bahak gitu. Ah itu malah ngeri saya yang seperti itu. Selagi ada orang senyumlah. Kenapa? Senyummu untuk saudaramu itu adalah sodakoh. Ketika kita senyum untuk saudara kita namanya sodakoh. Kita belum bisa sodakoh dengan uang, sodakohlah dengan senyum. Kita belum bisa sodakoh dengan makanan, sodakohlah dengan senyum. Pagi-pagi kakek ketemu kakek senyum. Ngapa kek kok senyum? Sodakoh. Ya kalau gitu saya balas sodakohnya gitu. Jangan nggak ada orang senyum sendiri. Itu bukan sodakoh namanya. Itu perlu dibawa ke rumah sakit. Kakek nenek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang diangkat kewajibannya itu karena 3, anak kecil sampai dia dewasa. Yang kedua orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Bagaimana kalau seandainya ada anak kecil dia melakukan sholat, maka sholatnya anak kecil yang belum balik itu dinilai sama dengan sholat sunnah. Walaupun dia sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu dinilai masih seperti sholat sunnah. Lalu bagaimana kalau seandainya pas dia subuh itu sholat, pas dia subuh sholat, Allahu Akbar, pas rekaat pertama selesai, naik ke rekaat kedua, tiba-tiba dia masuk ke usia balik. Bagaimana sholatnya? Sholatnya tetap diteruskan, maka dia telah melakukan sholat subuh pada saat itu. Tidak usah diulang lagi. Walaupun ada pendapat yang mengatakan begitu dia sholat subuh, kemudian pas rekaat kedua dia balik, diteruskan sholatnya, kemudian salam, lalu mengulang sholat subuh lagi. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi Abu Ishaq memilih kalau ada anak kecil pas pada saat sholat subuh, rakaat kedua masuk waktu balik, kemudian ia teruskan sholatnya itu sampai salam, tidak perlu mengulang sholat lagi. Itu kalau orang yang sedang dalam keadaan belum balik, pas tengah sholat lagi balik. Bisa jadi kan seperti itu. Baliknya anak laki-laki itu disebutkan adalah umur 15 tahun kalau belum pernah bermimpi sama sekali. Tapi kalau sudah bermimpi, maka saat bermimpi itu dia disebut dengan balik. Kalau perempuan umur 9 tahun, kalau masih di bawah 9 tahun, maka itu belum dikatakan balik. Kalau dia keluar darah haid sebelum 9 tahun, itu namanya damul fasad, darah rusak. Imam Syafi'i itu meneliti anak-anak perempuan di daerah Tihamah namanya. Yang jelas Tihamah itu bukan di daerah Jambi sini. Di daerah Tihamah namanya. Daerah Tihamah itu rata-rata anak kecilnya itu mengeluarkan darah haid itu lebih cepat. Rata-rata mereka mengeluarkan haid itu umur 9 tahun. Maka beliau kemudian terus menentukan kalau begitu perempuan yang balik sekurang-kurangnya adalah 9 tahun. Kalau keluar darah sebelum 9 tahun, maka anak perempuan itu memiliki darah rusak. Itu bukan darah haid. Tetapi kalau sudah 9 tahun ke atas, baru itu namanya darah haid. Lalu bagaimana kalau umur 17 tahun belum mengeluarkan darah haid? Ada kan seperti itu? Ada.
kemarin ada yang bertanya, Ustadz, aku ini sudah nikah tapi aku nggak pernah haid dari kecil. Ternyata ada yang seperti itu, nggak pernah haid dari kecil, jadi dia belum pernah mengalami mandi wajib, dia belum pernah mengalami mandi junub, belum pernah mengalami mandi haid dia. Kalau ada perempuan yang sampai usia 17, 18 tahun, 19 tahun kemudian dia tidak datang bulan, maka pada usia 15 tahun dia sudah dianggap sebagai wanita dewasa, wanita yang sudah balik. Maka umur 15 tahun itu dia wajib sholat, subuh wajib, zuhur wajib, asar wajib, maghrib wajib, isya wajib. Jadi ukurannya adalah, batas ukurannya adalah 15 tahun kalau belum datang bulan. Tapi kalau sudah datang bulan, umur 9 tahun datang bulan, 9 tahun itulah dia telah usia balik. Tapi kalau di bawah 9 tahun dia datang bulan, itu bukan datang bulan namanya, itu namanya damul fasad, darah rusak. Kalau darah rusak itu berarti darah yang seharusnya tidak keluar. Contoh, ketika kita begini tidak ada darah sama sekali, tapi begitu di sini digores oleh pisau atau digores oleh silet, terbukalah kulit ini, apa yang terjadi? Darahnya keluar. Darah keluar itu namanya darah rusak. Darah keluar itu, darah yang keluar bukan harusnya keluar, harusnya di dalam. Tetapi kalau darah haid itu adalah darah yang seharusnya keluar. Kalau darah itu seharusnya keluar tapi tidak keluar, maka justru itu akan menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, Ibu, kan ada perempuan melahirkan, begitu melahirkan terus keluar darahnya, berapa lama keluar darah? Paling lama itu adalah 40 hari. Perempuan melahirkan mengeluarkan darah paling lama 40 hari. Setelah dia lama tidak mengeluarkan darah, maka darah yang keluar setelah melahirkan itu disebut dengan darah nifas. Darah nifas itu adalah persatuan darah haid. Jadi darah haid yang selama ini dikumpul, ini bapak-bapak nggak ngalami ini, ibu-ibu yang ngalami ini. Ada bapak-bapak yang ngalami darah haid, darah nifas, ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang ada adalah ibu-ibu yang mengalami darah nifas. Darah nifas itu adalah kumpulan daripada darah haid. Kalau ada wanita, kemudian pada saat dia haid, dia kan tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat tuh. Pada saat haid dia tidak sholat, tiba-tiba saat haid itu dia gila. Gimana itu kira-kira itu? Saat haid dia gila. Selama dia gila tadi itu, setelah sehat, setelah sembuh dari gilanya, apakah dia membayar sholatnya? Maka ulama ada yang mengatakan setelah dia sehat dari gilanya tidak perlu membayar sholat yang telah ia ditinggalkan. Lalu bagaimana kalau seandainya ada orang yang pada saat dia murtad, setelah murtad kemudian terus gila, begitu gila kemudian dia sadar, begitu sadar dia masuk Islam, apakah dia membayar sholatnya? Orang murtad itu kan orang yang tadinya Islam kemudian keluar dari Islam. Kalau dia masuk Islam kemudian terus keluar dari Islam, otomatis bagaimana dia pada saat dia murtad itu? Saat dia murtad itu kira-kira dibayar nggak sholatnya ketika dia masuk Islam? Orang murtad kalau dia masuk Islam selama murtad itu sholatnya tetap dibayar. Kecuali kalau asli dari awal dia belum Islam kemudian masuk Islam. Ini ada orang nih, dia Nasrani. Kemudian setelah itu, ini Nasrani dari lahir nih. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Maka selama dia masih Nasrani itu tidak ada kewajiban sholat. Begitu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saat itu dia baru ada kewajiban melakukan sholat.
semuanya yang ia lakukan dosa-dosa sebelumnya bersih, diampuni oleh Allah, dapat pemutihan dari Allah. Dosanya dimulai dari ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi kalau murtad, begitu dia Islam kemudian murtad, maka selama murtad itu kemudian dia masuk Islam lagi, selama murtad itu sholatnya tetap dibayar, puasanya tetap dibayar. Tinggal dihitung berapa lama murtadnya. Murtadnya ada 5 tahun. Oh, murtadnya ada 10 tahun. 10 tahun ini kira-kira berapa jumlah bulannya? Ternyata 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti kalau 10 tahun ada 120 bulan. Selama 1 bulan ini kira-kira mengeluarkan darah haid berapa lama? Mengeluarkan darah haid ada 7 hari, rata-rata mengeluarkan darah haid 7 hari. Berarti dia tidak sholat selama 7 hari. 7 kali 12 berapa? 7 kali 12 berapa? Berapa? 82. Bagus matematikanya. Sepertinya mantan pedagang ya. 82. Berarti 1 tahun itu 82 hari. 1 tahun 82 hari berarti 82 kali 10 berarti 820 hari. Selama 820 hari itulah dia tidak wajib sholat. Selebihnya itu 10 tahun itu kan 1 tahun 365 hari. Berarti 3.650 hari. 3.650 hari dikurangi 820 hari sama dengan berapa? Masih ingat Pak? Tidak ingat lagi? Wah, saya aja bingung. 2.800. 2.800. Wah, 2.200. Jadi selama 2.200 hari itu yang wajib dibayar sholatnya. 2.200 Pak ya. 2.200 hari kali 5. 2.000 kali 5 sama dengan 10.000. 12.500. 12.500 waktu yang harus dia bayar kalau dia murtad. Maka orang murtad selama dia murtad tetap sholatnya wajib dibayar. Lalu bagaimana pada saat murtad itu? Pada saat murtad dia tidak bisa melakukan sholat seperti orang yang terhalang ingin melakukan sholat. Padahal ada kewajiban sholat tapi terhalang untuk melakukan sholat lantaran kemurtadannya. Kenapa? Karena yang wajib sholat itu syaratnya adalah Islam. Orang murtad tidak Islam lagi. Tetapi dia karena sebelumnya Islam ada kewajiban melakukan sholat. Maka orang yang murtad ketika selama murtad itu ia wajib melakukan sholat. Ketika masuk Islam wajib membayar sholat yang ditinggal dan puasa yang ditinggal. Bapak ibu kakak nenek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah macam-macam tiga yang perlu kita pahami, bahwa anak kecil sampai dia dewasa itu tidak wajib sholat kecuali dia telah dewasa. Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun dari tidurnya baru dia wajib sholat. Orang gila sampai sembuh dari gilanya, maka orang ini wajib melakukan sholat. Untuk itu ketika kita bangunnya terlambat bukan disengaja, maka sholat kita pada saat bangun. Misalnya setelah ini kakek nenek tidur, begitu tidur bangunnya jam 5 sore, maka begitu bangun jam 5 sore tadi langsung sholat zuhur, kemudian setelah itu baru sholat asar. Kenapa sholat zuhur dulu baru sholat asar? Karena urutannya seperti itu. Lalu bagaimana kalau sholat asar dulu? Boleh sholat asar dulu kemudian baru sholat zuhur. Kenapa kok boleh? Karena yang memiliki waktu adalah asar, zuhurnya tamu. Jadi diutamakan yang memiliki dulu, yaitu asar dulu baru kemudian zuhur. Jadi kedua-duanya boleh. Mau zuhur dulu kemudian asar, atau asar dulu kemudian zuhur. Seumpama kakek nenek setelah pengajian ini tidur kemudian terus bangun jam 5, maka waktu zuhurnya tetap dilakukan sholat
Walaupun tertidur tetap sholat. Kapan sholatnya? Kalau sudah bangun dari tidur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.